Maka berbahagialah engkau wahai para wanita. Bersyukurlah engkau yang ditakdirkan oleh Allah lahir ke dunia ini sebagai seorang wanita, sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri. Kenapa? Karena engkau sudah diberikan jalan yang sangat mudah. Engkau diberikan suatu jalan oleh Rasulullah yang disampaikan sebagaimana disebutkan dalam hadisnya. Engkau begitu mudahnya untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala nantinya. Engkau hanya perlu melakukan beberapa hal yang jika engkau lakukan hal-hal tersebut maka engkau sangat mudah untuk masuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala nantinya. Bahkan engkau diberikan kebebasan untuk masuk ke dalam surganya Allah nantinya. Bebas engkau boleh memilih pintu mana saja yang engkau kehendaki. Makanya sebagaimana yang disebutkan di dalam salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam salah satu hadisnya, "Idza shallatil mar'atu khamsaha," kata Rasulullah. Apabila seorang wanita, kata Rasulullah, apabila seorang istri, apabila seorang ibu, apabila seorang wanita, maka sekali lagi saya sampaikan, maka beruntunglah engkau yang terlahir ke dunia ini ditakdirkan dalam keadaan dilahirkan sebagai seorang wanita. Ya, maka karena Rasulullah sudah memberikan jalannya, memberikan jalan yang begitu mudah untuk engkau meraih masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala nantinya. Makanya Rasulullah menyebutkan, "Idza shallatil mar'atu khamsaha." Jika kata Rasulullah seorang wanita melaksanakan sholat yang 5 waktu. Nih, yang pertama disebutkan oleh Rasulullah, apabila seorang wanita, seorang istri, seorang ibu, siapapun itu yang bergelar wanita, siapapun engkau yang bergelar perempuan, siapapun engkau, ya, ini sama. Kalau seorang wanita, kata Rasulullah, idza shallatil mar'atu khamsaha, apabila seorang wanita melaksanakan sholat khamsaha yang 5 waktu. Apabila kata Rasulullah seorang wanita melaksanakan, mendirikan sholat yang 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Ini yang 5 waktu. Ini yang wajib, yang harus dilaksanakan dalam sehari semalam 5 kali, 5 waktu dalam sehari semalam, 17 rakaat. Ini yang wajib, yang harus dikerjakan oleh seorang wanita, kecuali dalam hal-hal yang memang memperbolehkan dia untuk tidak melaksanakan yang 5 waktu ini. Ketika dia ada uzur seperti umpamanya haid dan sebagainya, maka seorang wanita boleh untuk tidak melaksanakan sholat tersebut. Kalau memang ada uzur syar'i seperti itu, seperti haid dan sebagainya. Tapi dalam keadaan dia normal, maka wanita harus mengerjakan sholat yang 5 waktu ini. Maka kata Rasulullah, idza shallatil mar'atu khamsaha, apabila seorang wanita melaksanakan, mendirikan, melakukan sholat yang 5 waktu ini. Ini tidak termasuk yang sunnah-sunnah ya. Cukup melaksanakan yang 5 waktu. Tapi akan lebih baik lagi jika diiringi dengan sholat sunnah. Ya. Lebih baik lagi, lebih bagus lagi yang 5 waktu ini diiringi dengan sholat sunnah rawatib, diiringi dengan sholat sunnah yang lain, sholat tahajud, sholat duha, dan sholat sunnah yang lain. Tapi Rasulullah tidak menyebutkan sholat sunnah. Rasulullah menyebutkan idza shallatil mar'atu khamsaha. Khamsaha kata Rasulullah, apabila seorang wanita melakukan sholat yang 5 waktu. Itu tadi, zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Ya, cukup melaksanakan yang 5 waktu. Ya, tapi sekali lagi kalau diiringi dengan yang sunnah maka lebih baik lagi. Tapi kalaupun tidak bisa melaksanakan yang sunnah, maka cukup lakukan yang 5 waktu. Ya, yang sehari semalam 5 kali dalam sehari semalam ini harus dikerjakan. Ya, idza shallatil mar'atu khamsaha, yang pertama kata Rasulullah, apabila seorang wanita melaksanakan, mengerjakan, mendirikan sholat yang 5 waktu. Ya, wa shamat syahraha. Yang pertama tadi ialah melaksanakan sholat yang 5 waktu.
Kemudian wasomat syahroha yang kedua, yaitu apabila seorang wanita, seorang istri, seorang ibu, engkau sekali lagi yang bergelar wanita, sekali lagi engkau yang bergelar wanita. Yang kedua, setelah yang pertama engkau melaksanakan sholat yang 5 waktu, kemudian kata Rasulullah yang kedua, somat syahroha, engkau mengerjakan berpuasa, engkau melaksanakan ibadah puasa di dalam bulan Ramadan. Wasomat syahroha, engkau berpuasa sebulan penuh di dalam bulan Ramadan. Kecuali sekali lagi apabila ada uzur-uzur syar'i yang memang diperkenankan engkau untuk tidak melaksanakan puasa di dalam bulan Ramadan. Seperti contoh ketika engkau haid, ya. Ini uzur syar'i yang diperkenankan untuk tidak melaksanakan ibadah puasa, akan tetapi dikenakan kewajiban untuk mengqadha nantinya di luar bulan Ramadan. Jadi ketika engkau tidak ada uzur syar'i untuk melaksanakan ibadah puasa, maka berpuasalah engkau. Ya. Maka berpuasalah engkau ketika tidak ada uzur syar'i. Puasa, laksanakan itu puasa di dalam bulan Ramadan. Sekali lagi ini hanya dikatakan oleh Rasulullah wasomat syahroha, berpuasa di dalam bulan. Jadi dalam bulan Ramadan. Ya, Rasulullah tidak menyebutkan puasa-puasa sunnah, hanya menyebutkan wasomat syahroha, berpuasa di dalam bulannya, di dalam bulan Ramadan. Sebulan penuh engkau berpuasa. Akan tetapi lebih baik lagi kalau diiringi juga dengan melaksanakan ibadah puasa-puasa sunnah. Ya, selain melaksanakan puasa sebulan penuh di dalam bulan Ramadan, alangkah baiknya lagi kalau diiringi juga dengan berpuasa puasa sunnah. Setelah Ramadan ada yang namanya puasa Syawal 6 hari, puasa Senin Kamis, dan puasa sunnah yang lain jika engkau mampu. Tapi kalau engkau tidak mampu untuk melaksanakan puasa sunnah itu, ya udah, laksanakan saja puasa yang wajib di dalam bulan Ramadan. Wasomat syahroha kata Rasul. Itu yang kedua. Kalau yang pertama tadi adalah idza shallatil mar'atu khamsaha, melaksanakan salat yang 5 waktu. Yang kedua wasomat syahroha, yang kedua berpuasa sebulan penuh di dalam bulan suci Ramadan. Kecuali ketika engkau ada uzur syar'i yang memang memperbolehkan engkau tidak berpuasa di dalam bulan Ramadan. Akan tetapi nanti ada konsekuensi lain. Engkau dikenakan untuk qadha, mengganti sebanyak puasa yang engkau tinggalkan di dalam bulan Ramadan itu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah, wa hafizat farjaha, wa hafizat farjaha. Yang ketiga, wahai wanita, wahai engkau yang bergelar istri, maka lakukan yang ketiga, engkau harus menjaga kemaluan. Engkau harus menjaga kehormatanmu. Jaga betul-betul kehormatanmu dari orang-orang yang tidak seharusnya mengetahui itu. Ya, maka jagalah kehormatanmu, jaga kemaluanmu. Ya, kehormatanmu jaga, kehormatan rumah tangga jaga, kehormatan suami dijaga. Ya, wa hafizat farjaha, jaga kemaluan, jaga kehormatanmu, jangan sampai diumbar. Ya, jaga sekuat mungkin menjaga kehormatan seorang wanita yang memang harus dijaga, jangan diumbar. Ya, aib-aibnya jangan diumbar. Ya, seperti itu. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat kata Rasulullah, yaitu wa ata'at zaujaha. Yang keempat kata Rasulullah, maka hendaknya seorang wanita itu, seorang perempuan, seorang istri itu, yang keempat yang harus dilakukan adalah wa ata'at zaujaha. Maka hendaknya seorang wanita, wabil khusus seorang istri, ata'at zaujaha, maka hendaknya istri itu harus patuh dan tunduk taat kepada suaminya. Apapun yang diperintahkan oleh suaminya, selama apa yang diperintahkan itu tidak bertentangan dengan syariat, maka wajib engkau harus patuh dan taat kepada suamimu itu. Selagi yang diperintahkan itu adalah sesuatu yang tidak bertentangan dengan syariat, maka engkau wajib patuh, wajib taat kepada suamimu itu.
Kecuali kalau suamimu memerintahkan kepada hal-hal yang memang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, maka tidak ada kewajiban untuk engkau taat di situ. Tapi selama sesuatu apapun itu yang diperintahkan oleh suamimu adalah bentuk ketaatan, bentuk kebaikan, maka tidak ada alasan engkau untuk tidak taat, untuk tidak patuh kepada suamimu. Maka yang keempat kata Rasulullah yang harus dilakukan oleh seorang wanita, oleh seorang istri adalah patuh dan taat kepada suaminya terhadap apapun yang diperintahkan oleh suami kepada istrinya. Maka hendaknya istri patuh dan taat. Nah, kalau empat hal ini kata Rasulullah, kalau empat hal ini sudah dilakukan oleh seorang wanita, kalau empat hal ini dilakukan oleh seorang istri, maka kata Rasulullah, qilalaha, kata Rasulullah, maka dikatakan kepada wanita tersebut, maka dikatakan kepada perempuan tersebut, maka dikatakan kepada istri tersebut apa? Qilalaha udkhulil jannah, ya. Udkhulil jannah, kata Rasulullah, maka masuklah engkau ke dalam surga. Maka masuklah engkau ke dalam surga, kata Rasulullah, apabila seorang wanita atau seorang istri melakukan yang empat hal tadi. Yang pertama adalah melakukan sholat yang 5 waktu. Yang kedua adalah berpuasa di dalam bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga menjaga kehormatannya, menjaga kemaluannya. Dan yang keempat adalah taat kepada suaminya. Kalau keempat hal ini sudah dilakukan oleh seorang wanita, kalau keempat hal ini sudah dilakukan oleh seorang istri, maka qilalaha, maka dikatakan kepada perempuan tersebut, dikatakan kepada wanita tersebut, dikatakan kepada istri tersebut, udkhulil jannah, maka masuklah engkau ke dalam surga. Masuk surganya bebas, ya, karena pintu surga tidak cuma satu. Ya, katanya dikatakan min ayyi abwabil jannah syi'ti, kata Rasulullah, maka masuklah engkau ke dalam surga melalui pintu surga mana saja yang engkau mau. Masuklah ke dalam surga melalui pintu surga yang mana saja yang engkau kehendaki. Nah, ini adalah suatu keistimewaan bagi seorang wanita, bagi seorang istri yang begitu sangat mudahnya untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan empat hal tersebut, maka seorang wanita, seorang istri begitu mudahnya untuk masuk ke dalam surganya Allah. Bahkan masuk surganya bebas, milih sendiri mau masuk melewati pintu surga yang mana saja. Karena pintu surga tidak hanya cuma satu. Maka saya ulangi lagi, idza shallatil mar'atu khamsaha, kata Rasulullah, apabila seorang wanita atau seorang istri melaksanakan sholat yang 5 waktu, wa shamat syahraha, dan berpuasa di dalam bulan Ramadan, wa hafizat farjaha, dan menjaga kemaluannya, menjaga kehormatannya, wa ata'at zaujaha, dan yang keempat adalah patuh dan taat kepada suaminya, qilalaha, maka dikatakan kepada wanita tersebut, istri tersebut, udkhulil jannah, silakan engkau masuk surga, min ayyi abwabil jannah syi'ti, dari pintu surga mana saja yang kau kehendaki. Mudah-mudahan semuanya para wanita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan yang empat hal ini, sehingga seluruh wanita akan dengan mudahnya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin.